Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Bab 3197. Pergi ke Eropa Utara lagi. Bab 8286 sampai bab 8290. Ketika Ye Chen dan Lin Waner tiba di Eropa Utara, saat itu sudah pukul 3 sore waktu setempat. Meskipun musim dingin telah memasuki Eropa Utara, suhunya tidak terlalu rendah, lebih hangat dari Jinling, dan suhunya terasa lebih nyaman dari yang diperkirakan. Hanya saja garis lintang Eropa Utara sangat tinggi. Saat musim dingin tiba di belahan bumi utara, waktu siang hari relatif lebih pendek. Meski baru pukul 3 sore, hari sudah senja dan matahari sudah mulai menyentuh cakrawala. Ye Chen datang ke Eropa Utara untuk pertama kalinya di musim dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jam lokal di ponselnya dan menghela nafas. Tempat ini sangat menarik. Ini baru jam 3 dan hari sudah gelap. Lin Waner tersenyum dan berkata, kota Osu dianggap berada di bagian selatan Eropa Utara. Jadi masih ada 5 jam siang hari di musim dingin. Di bagian utara Eropa Utara, akan segera memasuki malam kutub, dan matahari tidak akan terlihat selama sekitar 1 atau 2 bulan. Ye Chen menghela nafas. Saya khawatir saya akan mengalami depresi jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tidak, Lin Waner berkata dengan ekspresi terpesona. Tuan muda, Anda tidak tahu. Faktanya, malam kutub juga cukup bagus. Anda dapat melihat aurora kapan saja di desa-desa yang penuh es dan salju di dekat daerah kutub. Desa-desa berpenduduk jarang tinggal di desa-desa, seringkali ada lebih banyak kereta luncur anjing daripada orang-orang yang tinggal di sini berbulan-bulan. Tinggal di malam kutub adalah waktu paling santai bagi seluruh orang. Ye Chen langsung memahami kata-kata Lin Waner, dan merasa sedikit kasihan padanya, dan menghela nafas. Dengan cara ini, malam yang gelap memang lebih aman bagi mereka yang perlu bersembunyi. Lin Waner tersenyum dan berkata, sekarang adalah musim untuk menyaksikan aurora. Setelah Master menyelesaikan urusannya, saya ingin tahu apakah saya bisa menemani keluarga saya ke bagian utara Eropa Utara. Oke. Ye Chen setuju tanpa ragu-ragu. Lin Waner sangat bahagia, dan hatinya telah terbang ke tempat kutub ajaib di mana es dan salju, pinus dan cemara, serta aurora bergema satu sama lain. Ketika keduanya turun dari pesawat, kendaraan keluarga kerajaan Nordik sudah menunggu di sini. Menunggu mereka berdua adalah seorang wanita paruh baya yang cakap. Dia berjalan ke arah Ye Chen dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya dari keluarga kerajaan Nordik, pengurus rumah tangga Susan White. Panggil saja saya Susan. Yang mulia Ratu meminta saya datang ke bandara untuk menjemput Anda dan Nona Lin. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sopan, kalau begitu terima kasih atas kerja kerasnya. Susan berkata dengan sangat rendah hati, ini adalah kehormatan bagi saya. Setelah itu, dia dan pengemudi pendamping lainnya berinisiatif membukakan pintu belakang mobil untuk Ye Chen dan Lin Waner dan mempersilakan mereka masuk ke dalam mobil. Setelah keduanya masuk ke dalam mobil,
Susan dan supirnya pun kembali ke dalam mobil. Sopir menyalakan mobil, dan Susan, sang penumpang, berkata, "Tuan Ye, Nona Lin, Yang Mulia Ratu sudah menyapa bea cukai. Kalian berdua tidak perlu melalui formalitas imigrasi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada mereka berdua, dan berkata, "Ini adalah sertifikat kekebalan diplomatik yang relevan. Jika kalian berdua memiliki rencana untuk bepergian dengan bebas di Eropa Utara akhir-akhir ini, dan bertemu polisi dan departemen pemerintah lain menanyakan tentang dokumen Anda dapat menunjukkan ide ini kepada pihak lain dan mereka akan memberikan kemudahan maksimal." "Oke." Ye Chen mengangguk, mengambil kedua sertifikat itu, dan menghela nafas dalam hatinya bahwa Helena memang penuh perhatian. Dia dan Lin Waner sama-sama memiliki wajah oriental. Dan Ye Chen tidak bisa berbicara bahasa Norwegia jika dia meninggalkan keluarga kerajaan dan bergerak bebas. Jika Anda pergi ke polisi atau pejabat publik lainnya untuk memeriksa paspor Anda, kemungkinan besar Anda akan ditemukan tidak memiliki catatan masuk dan dianggap sebagai penumpang gelap. Dengan dua dokumen ini, tentu tidak akan ada bahaya tersembunyi seperti itu. Kebetulan Ye Chen benar-benar berencana untuk mengajak Lin Waner berkeliling. Bagaimanapun, dia memiliki kasih sayang yang dalam terhadap negara ini, jadi dia punya ide untuk berjalan-jalan. Kendaraan keluarga kerajaan langsung melaju keluar dari bandara dan langsung menuju istana kerajaan di pusat kota Osu. Saat ini, Helena sudah menantikan untuk bertemu Ye Chen di istana. Yang juga menantikan untuk bertemu Ye Chen adalah neneknya, Ratu Iliad yang tua. Melihat Helena mondar-mandir di aula utama istana, terkadang terlihat bahagia dan terkadang malu. Ratu tua mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Helena, saat kamu bertemu Ye Chen nanti, kamu harus lebih pendiam dan menunjukkan betapa Ratu harus melakukannya. Datanglah dengan temperamen." Helena bertanya dengan malu-malu, apakah aku sudah menjelaskannya?" Ratu tua menggodanya, "Kamu hanya perlu menulis kata-kata, 'Kekasihku datang. Aku sangat bahagia,' di wajahmu." "Tidak mungkin." Helena dengan cepat membela, "Nenek, aku masih sangat pendiam." Ratu tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Kamu biasanya sangat pendiam dan berperilaku seperti keluarga kerajaan. Tapi begitu kamu berada di depan Ye Chen, kamu berubah menjadi gadis kecil yang tergila-gila." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Terakhir kali aku memintamu menemukan cara untuk lebih dekat dengan Ye Chen. Jika kamu mematuhi dan mengikuti instruksiku, mungkin perutmu akan membuncit sekarang." "Nenek," Helena ingat bahwa neneknya telah menggodanya untuk hamil anak Ye Chen terlebih dahulu dan meninggalkan seorang ratu untuk keluarga kerajaan Iliad. Tapi dia hampir melakukannya berubah merah. Meski sudah menduduki jabatan tinggi, namun ia tetaplah seorang gadis yang mendambakan romantisme dan cinta sejati di dalam hatinya.
Sangat sulit baginya untuk mengambil keputusan ini jika ia benar-benar ingin melepaskan segala rasa malu dan berinisiatif hamil anak Ye Chen, dan dia tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Jadi, dia buru-buru berkata, "Nenek, Tuan Ye sangat baik kepada kami. Kemampuanmu untuk bangun dari koma dan kemampuanku untuk mewarisi tahta bergantung pada bantuannya. Saya berharap keluarga kerajaan Iliad kami dapat bertahan lama. Persahabatan jangka panjang dengan Tuan Ye, hubungan ini juga merupakan hasil terbaik untuk Anda. Jika Anda jatuh sakit dalam beberapa tahun, dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun, saya masih tidak tahu malu untuk pergi ke Tuan Ye meminta obat untuk Anda. Dan saya yakin dengan karakter Pak Ye, dan saya pasti tidak akan menolak. Namun jika ada kesenjangan antara kedua pihak karena tindakan kecil kita, mungkin tidak semudah itu untuk meminta Pak kamu untuk obat." Ratu tua itu tampak galak, dan juga mengetahui seluk-beluknya. Orang Tionghoa seringkali lebih mementingkan persahabatan daripada kepentingan. Jika keluarga kerajaan Iliad terus menjaga hubungan baik dengan Ye Chen, dengan persahabatan ini, jika terjadi sesuatu pada tubuhnya di dalam masalah masa depan, seperti kata Helena, Ye Chen pasti akan membantu. Memikirkan hal ini, dia segera menyadari dan berkata, "Helena, kamu telah berpikir lebih hati-hati daripada aku, jadi ikuti saja rencanamu sendiri." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan dengan suara rendah, "Kamu baru berusia 20-an sekarang, dan memang tidak mendesak untuk memiliki anak. Tetapi sebelum kamu berumur 40, kamu harus menyelesaikan masalah ini sama sekali. Biayanya, jika tidak, jangan khawatir, begitu banyak orang di Eropa Utara yang mencintaimu akan mengkhawatirkanmu." Helena mengangguk. "Masih lebih dari 10 tahun lagi, jangan khawatir." Sambil berbicara, kapten penjaga melangkah ke aula utama dan berkata dengan keras kepada Helena, "Yang mulia Ratu, tamu telah memasuki istana." Helena langsung melompat kegirangan, segera mengangkat ujung roknya, dan segera berjalan keluar istana. Dia berkata kepada kapten penjaga, "Beritahu semua orang untuk menjauh. Tidak ada yang diizinkan mendekat tanpa perintah saya." "Sesuai perintah Anda, Yang Mulia Ratu." Saat ini, kendaraan Ye Chen melaju sampai ke istana dan tiba di alun-alun di depan aula utama. Begitu kendaraan berhenti, Helena dan cucu serta cucu ratu tua keluar untuk menyambut mereka. Ye Chen dan Lin Waner turun dari mobil, dan Helena melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, selamat datang di Eropa Utara lagi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke samping Lin Waner dan berkata sambil tersenyum, "Ini pasti Nona Lin, kan?" Lin Waner tersenyum manis, membungkuk sedikit dan berkata, "Lin Xiaowan, seorang gadis sipil, telah bertemu Yang Mulia Ratu." Helena tidak mengetahui detail Lin Waner, tetapi dia hanya mendengar dari Ye Chen bahwa dia ditemani oleh seorang saudari yang sangat menyukai Eropa Utara. Jadi dia membawanya untuk melihat dunia memang tidak terlalu tua. Dan dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun.
Hanya saja gadis ini sungguh cantik. Setiap senyuman dan setiap gerak-geriknya memiliki martabat yang tak terlukiskan. Helena sendiri berasal dari keluarga kerajaan, dan ia dapat melihat bahwa temperamen Linwaner yang luar biasa jelas bukan seperti anak-anak biasa. Selain itu, meskipun bahasa Mandarinnya bagus, dia benar-benar tidak tahu apa arti kata putri rakyat. Dia pikir itu hanya cara Cina untuk mengatakan tidak menonjolkan diri, jadi dia berinisiatif untuk menghubungi Lin Wan dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lin bukan warga negara Nordik, dia adalah saudara perempuan Tuan Ye. Anda tidak perlu bersikap sopan atau sopan kepada saya. Panggil saja saya Helena. Saya pikir Nona Lin lebih muda daripada aku. Jika kamu tidak melihat orang lain, tidak apa-apa memanggilku kakak." Lin Waner terkejut sesaat, lalu menatap Ye Chen, lalu ke Helena, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, saudari Helena." Ketika Helena melihat senyumnya yang indah, lesung pipitnya tampak dipenuhi dengan anggur, yang membuatnya sedikit mabuk sebagai seorang wanita. Dia juga sangat menyukai gadis kecil ini di dalam hatinya, dan mau tidak mau menyentuh Lin Wan dengan lembut. Kepala itu benar-benar seperti dia berkata dengan penuh kasih sayang seperti seorang kakak perempuan. Saudari Xiaowan menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Kakakku telah meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam. Ayo pergi ke ruang perjamuan sekarang. Melihat Helena menyentuh kepala Lin Waner secara alami, Ye Chen hanya bisa menghela nafas. Jika Helena tahu bahwa Lin Waner hampir berusia 400 tahun, bagaimana perasaannya di dalam hatinya? Lin Waner juga tidak menyangka bahwa Helena benar-benar memperlakukannya seperti seorang gadis kecil. Dia tidak pernah mengalami hal seperti ini selama ratusan tahun. Tapi dia terkejut dan tidak merasa itu menyinggung perasaannya. Terlihat juga bahwa keramahan dan antusiasme Helena tulus dan tidak palsu sama sekali. Dan saya memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya di hati saya. Jadi, dia diam-diam menatap Ye Chen, dan diam-diam menjulurkan lidahnya ketika tidak ada yang melihat. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata kepada Helena, "Ini baru jam 4. Apakah masih terlalu dini untuk makan malam?" Helena menatap langit berbintang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye sepertinya harus beradaptasi dengan ritme kehidupan di Eropa Utara. Hari sudah malam. Setelah makan malam, kita juga bisa menikmati pemandangan malam kota Osu." Pada saat ini, pengurus rumah tangga Susan melangkah maju dan berbisik, "Yang Mulia Ratu, Tuan Howard Rothschild dari keluarga Rothschild ingin datang ke istana untuk menyapa Anda nanti." Helena melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Katakan padanya aku punya rencana lain untuk malam ini. Temui saja dia langsung di pusat data besok." Bersambung.